Dan pemirsa, di saat Presiden Joko Widodo membagikan beras dalam bentuk bantuan sosial, masyarakat harus berjibaku untuk mendapatkan beras yang sesuai dengan kemampuan finansialnya. Hal ini menjadi kontradiksi karena pemerintah tidak mau memberikan solusi saat masyarakat kesusahan mencari kebutuhan pokok khususnya beras. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Kudori. Pak Kudori, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Kudori. Pagi. Pak Kudori, kita lihat Presiden sedang rajin membagi-bagikan bansos, bentuknya biasanya selalu beras, tapi kemudian jeda beberapa waktu saja tidak sampai 1 bulan, sekarang beras susah ditemukan, orang-orang sampai antri. Tapi sekarang yang menjadi permasalahannya ternyata adalah El Nino. Menurut Anda, apakah benar El Nino sebagai penyebab utamanya? Bahwa bukan faktor tunggal, iya ya. El Nino itu salah satu faktor yang cukup besar, itu iya ya. Bahwa meskipun El Nino itu sudah berlangsung sejak semester kedua tahun lalu, tapi ekornya atau dampaknya itu sangat terasa tahun ini. Salah satu yang bisa kita lihat adalah mundurnya musim tanam ya. Ketika iklim atau cuaca itu normal, tidak ada anomali, musim tanam serentak atau musim tanam serentak yang biasanya dilakukan pada Oktober ya, itu mundur lebih dari 60 hari, lebih dari 2 bulan ya. Kalau kita amati di Jawa ya, terutama di Jawa Barat, di Jawa Tengah, itu posisi Desember itu masih banyak lahan-lahan yang berat, tidak diapa-apain gitu. Hanya sebagian yang ditanami atau siap panen ya. Sebagian lagi itu ditanami tanaman non padi dan sebagian lagi itu masih dalam persiapan. Itu jumlahnya kalau diakumulasi secara nasional seluruh Indonesia dari kedua tadi ya yang berat dan masih dalam proses penanaman. Posisi Desember pengamatan dari BPS itu hampir 3 juta hektar, sangat-sangat luas gitu. Jadi ini yang membuat panen yang mestinya kalau situasinya normal, tidak ada anomali iklim dan cuaca, itu mestinya di Februari atau akhir Februari atau awal Maret ya. Ini mundur lebih dari 2 bulan. Jadi bisa akhir April atau awal Mei gitu. Implikasinya Pak Kudori, Anda mengatakan tadi kalau ini sudah terlihat sejak bulan Desember, berarti seharusnya sudah bisa diantisipasi lebih awal sehingga hari ini tidak terjadi kelangkaan seperti hari ini. Ya, memang harus kita katakan pemerintah sepertinya kurang begitu baik ya dalam merespon adanya El Nino ya. Kalau kita baca di publik ya, sejak pertengahan tahun lalu, Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Pertanian sebetulnya salah satu yang diandalkan untuk merespon El Nino adalah menyiapkan 0,5 juta hektar lahan yang itu ada di 5 atau 6 provinsi. Kalau itu betul ya, kalau ini betul-betul bisa dieksekusi di lapangan dan dilakukan dengan baik di lapangan, mestinya itu tercermin di produksi padi atau produksi beras di November dan Desember tahun lalu. Tapi kalau kita lihat produksi beras di November dan Desember tahun lalu itu rendah. Jadi sepertinya memang ini tidak dieksekusi dengan baik. Publik saya kira penting untuk tahu ya, El Nino dan La Nina atau dalam bentuk anomali iklim yang lain itu semakin sering perulangannya. Kalau kita mengacu kepada data-data BMKG, El Nino atau La Nina itu 3-4 tahun sekali itu akan berulang. Artinya apa? Artinya bahwa El Nino dan La Nina ini menjadi keseharian yang akan selalu kita temukan. Mestinya Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Pertanian itu sudah punya berbagai langkah antisipasi dan mitigasi yang tinggal pencet tombol saja gitu. Ketika terjadi El Nino itu mana yang harus di-off-kan, mana yang harus di-on-kan. Ketika terjadi La Nina, mana yang harus di-on-kan, mana yang harus di-off-kan. Hanya butuh beberapa langkah yang sifatnya ad hoc gitu ya, yang untuk merespon keadaan-keadaan yang di luar situasi gitu. Jadi kalau
yang saya bayangkan ini itu dilakukan, mestinya tidak sebesar yang sekarang ya dampak. Artinya Pak Khodari, semestinya El Nino ini tidak menjadi alasan karena seharusnya pemerintah sudah bisa ya mengantisipasi kedatangan El Nino di Indonesia. Tapi yang menjadi menarik perhatian kita adalah ketika sudah ada bencana El Nino, tapi kemudian Presiden Joko Widodo malah memajukan masa untuk dapat membagikan bansos kepada masyarakat kemarin menjelang pemilu 2024. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini memang jadi problem ya. Banyak yang mengaitkan ini dengan politik elektoral gitu ya. Tapi penting saya kira untuk diklarifikasi bahwa berbagai bansos atau jaring pengaman sosial itu ada yang sifatnya reguler ya. Yang reguler misalnya untuk jaring pengaman sosial yang itu tidak terkait dengan momentum pilpres atau apapun, itu kan banyak ya. Ada program keluarga harapan, ada program sembako, ada BPJS kesehatan, ada kartu Indonesia Pintar dan lain-lain. Nah, ada juga yang sifatnya ad hoc seperti yang Anda sampaikan tadi. Sebelum Pilpres, Presiden mendorong ada BLT mitigasi risiko bencana. Tapi hampir semua program jaring pengaman sosial dan BLT atau bansos itu dibagikan dalam bentuk uang ya, dalam bentuk uang. Hanya ada satu program bantuan pangan beras yang itu sudah diinisiasi sejak tahun lalu yang dibagikan dalam bentuk beras ya. Tahun ini itu akan diberikan mulai dari Januari dan sampai Juni ya rencananya. Itu masing-masing keluarga yang jumlahnya 20 juta rumah tangga itu akan menerima 10 kg ya, 10 kg. Nah, apakah bansos, apakah jaring pengaman sosial itu punya dampak kepada harga? Pasti ada ya, pasti ada. Tapi kalau ditanya kira-kira berapa persen dampaknya, agak sulit untuk mengukur karena kita tidak bisa memastikan apakah kita bisa punya data, bisa memastikan warga yang menerima jaring pengaman sosial, menerima bansos dalam bentuk uang, itu pada saat bersamaan pergi ke pasar dan membeli beras dalam jumlah yang besar. Baik. Bahwa bansos ini punya dampak terhadap kenaikan harga, iya. Tapi seberapa besar dan ini punya dampak tunggal, sepertinya enggak. Baik, Pak Khodari, kalau tadi kita bicara bansos, selain bansos beras juga ada impor beras yang dilakukan pemerintah. Bulan Januari sampai November 2023, beberapa bulan yang lalu terakhir datanya 2,53 juta ton sudah diimpor oleh pemerintah. Yeah. Tapi mengapa harganya semakin tinggi sekarang? Ya, impor itu mau tidak mau harus kita lakukan ya. Sebagai gambaran gini, produksi beras tahun lalu itu 30,9 juta ton ya. Itu produksi setahun. Konsumsi kita tahun lalu itu 30,6 juta ton. Jadi hanya ada surplus 0,3 juta ton. Sangat-sangat kecil. Surplus 0,3 itu hanya untuk konsumsi 3 atau 4 hari ya. Nggak cukup gitu, nggak cukup. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana kenaikan harga hari-hari ini kalau tidak ada impor sejak tahun lalu ya. Tahun lalu impor totalnya bukan 2,5 juta ton tapi 3 juta ton. Yang tahun ini Bulog sudah mendapatkan kuota 2 juta ton. Kalkulasinya kira-kira begini ya. 2 juta ton misalnya ya, itu apakah cukup dan apakah ini akan memadai? Gambarannya gini, kalau kita menggunakan data stok akhir Bulog ya tahun lalu itu 1,4 juta ton. Seperti saya sampaikan tadi bahwa tahun ini pemerintah itu melanjutkan bantuan pangan beras yang sasarannya adalah 22 juta rumah tangga yang masing-masing mendapatkan 10 kg. Artinya dalam 1 bulan itu Bulog harus menyalurkan 220 ribu ton. Kalau kali 6 bulan berarti 1,32 juta ton. Kalau stok tadi hanya 1,4 dikurangi 1,3 itu udah mepet gitu ya, udah mepet. Sementara kita tahu di luar untuk bantuan pangan beras, outlet yang terbesar atau penyaluran terbesar Bulog berikutnya adalah
operasi pasar yang namanya SPHP yang disampaikan tadi ya. Itu untuk untuk Januari saja kemarin itu 170.000 ton. Dugaan saya Februari, Maret, April itu masing-masing setidaknya butuh 150.000 ton. Katakanlah 4 bulan ini masing-masing butuh 150.000 ton. Artinya 4 bulan itu butuh 0,6 juta ton. Kalau stok akhir hanya 1,4 juta ton, nggak cukup, Mbak, nggak cukup. Walaupun ya tadi bantuan pangan beras itu proyeksinya adalah sampai Juni gitu. Nah, mengharapkan penyerapan dari dalam negeri sekarang, berharap Bulog untuk bisa melakukan penyerapan dari dalam negeri masih sulit. Kalau kita menggunakan lagi data-data BPS ya, produksi 2 bulan ini dari Januari sampai Februari itu ada defisit, kalau dikurangi dengan konsumsi ya, itu ada defisit 2,8 juta ton. Produksi agak besar dan ada surplus itu diperkirakan di bulan depan, Maret. Surplusnya 0,97 juta ton. Tapi apakah surplus ini besar? Enggak. Surplus 0,97 juta ton itu kira-kira hanya untuk konsumsi 13 hari. Dan surplus segitu itu pasti akan jadi rebutan banyak pihak. Dan dampaknya harga saya belum bisa memperkirakan, tapi sepertinya nggak akan. Baik Pak Kudori, jadi meskipun ini kita sudah mengimpor, tapi kenyataannya sepanjang Januari hingga Februari masih defisit dan nanti akan ada perkiraan surplus, itu pun masih belum mencukupi ya. Kita akan tanyakan lagi seperti apa solusi terbaiknya untuk dapat menstabilkan harga beras ini. Pemirsa tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami masih terhubung dengan Pak Kudori. Pak Kudori, kalau sebelumnya tadi Anda mengatakan bahwa sepanjang Januari sampai dengan Februari sebenarnya kita defisit dan ada perkiraan surplus akan terjadi di bulan depan, tapi itu pun masih kurang. Namun pemerintah juga mengatakan atau mengklaim masih memiliki pasokan beras yang cukup. Nah, dengan data seperti ini, menurut Anda bagaimana cara menanggulangi masalah beras saat ini? Ya, soal klaim pemerintah bahwa pemerintah punya pasokan yang cukup itu penting karena untuk menenangkan situasi masyarakat di pasar ya. Hari-hari ini kalau kita saksikan di berbagai daerah terjadi antrian yang sangat panjang, warga berebut membeli beras murah ketika ada operasi pasar atau ada gelar pangan murah, itu kan sebuah gambaran yang tidak bagus ya. Ini bisa mendelegitimasi pemerintah sebetulnya. Penting saya kira dalam waktu dekat ini pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Bahwa stok yang ada di Bulog itu cukup memadai, iya. Tapi saya kira pemerintah akan memanage stok itu sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan persoalan. Yang penting dilakukan, saya kira pertama pastikan bahwa bantuan pangan beras yang menyasar 22 juta rumah tangga itu disalurkan tepat waktu ya. Yang berikutnya adalah operasi pasar itu yang memang langsung menyasar ke retail, langsung menyasar ke masyarakat, lakukanlah seluas mungkin ya. Stok yang ada di Bulog segera itu salurkan ke berbagai jejaring yang digandeng oleh Bulog dan para pihak supaya masyarakat yang ada di berbagai daerah yang berharap ada harga beras yang relatif terjangkau itu terjangkau ya. Saat ini memang harga sebetulnya kalau kelangkaan enggak ya, kelangkaan bahwa di retail modern berbagai merek beras premium yang biasanya dengan mudah didapatkan itu sekarang tidak ada, itu iya gitu. Tapi sebetulnya barang yang sama kalau Anda pergi ke pasar tradisional itu ada, tapi harganya berbeda, harganya berubah, harganya naik gitu. Jadi penting saya kira dalam waktu dekat, dalam waktu segera pemerintah untuk memastikan berbagai antrian yang ada itu harus dimitigasi, diantisipasi supaya tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih Pak Kudori. Jadi sebenarnya ada, tapi harganya berbeda kalau ditemukan di pasar tradisional. Terima kasih. Betul. Pak Kudori sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.